Materi yang pertama yaitu model perilaku konsumen online. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian ketika memutuskan akan membeli suatu barang tersebut atau produk tersebut. Tentu konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Dalam internet marketing, kita mengenal bahwa perilaku konsumen online ada 4 jenis diantaranya. Yang pertama, independent variables atau uncontrollable. Perilaku konsumen jenis ini tidak bisa dikontrol oleh pemilik e-bisnis karena jenis ini sejatinya sudah melekat pada diri setiap konsumen yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi. Karakter pribadi itu tentunya terhadap kita pasti ada ya. Dengan pengertian segala sesuatu yang melekat pada konsumen pada waktu tertentu. Hal ini terkait dengan usia, gender, jenjang pendidikan, gaya hidup, kepercayaan, dan kebiasaan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu karakteristik barang dan jasa. Karakter barang dan jasa atau produk yang dijual sangat berkaitan dengan harga, merek, kualitas, dan jenis ketersediaan. Yang ketiga, karakteristik lingkungan. Karakter lingkungan berkaitan dengan pengaruh sosial normatif, pengaruh sosial informasi, pengaruh pemerintahan, regulasi, dan politik. Yang kedua yaitu intervening variable atau moderating. Perilaku konsumen yang jenis ini bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh pemilik e-bisnis. Di antaranya, yang pertama yaitu rangsangan pasar. Rangsangan pasar adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang percaya pada mereka yang menawarkan barang atau jasa. Biasanya berkaitan dengan tingkat kepercayaan pembeli kepada pedagang. Variabelnya antara lain, yang pertama yaitu reputasi. Apa sih reputasi itu? Reputasi adalah sesuatu yang dibangun oleh pemilik e-bisnis dengan membuat pelanggan atau konsumen merasa nyaman dan aman melakukan pembelian di toko online tersebut. Yang kedua yaitu bisa dipercaya. Toko online atau marketplace di mana pemilik e-bisnis menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan dapat dipercaya oleh konsumen dan masyarakat karena adanya niat baik, jujur, kompetensi, keterbukaan, dan dapat diandalkan sehingga membuat terus konsekuen dengan risiko yang muncul. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedurnya tidak merugikan pembeli. Kebijakan dan prosedur jual beli yang tidak berbelit, sederhana dan mudah dipahami dan dilakukan dengan cara membuat konsumen nyaman untuk melakukan pembelian tersebut. Yang B yaitu sistem elektronik commerce. Internet menjadi platform teknologi EC. Dengan internet menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan penjualnya, sehingga memungkinkan perusahaan itu menggunakan internet dapat memasarkan, membeli, dan menjual serta mendukung produk lainnya secara elektronik. Beberapa keuntungan bisnis lewat internet terletak pada aplikasi EC. EC itu memungkinkan untuk membuka pasar dan membuat produk dan pelayanan baru. Biasanya sistem ini berkaitan erat dengan hal-hal berikut. Yang pertama, dukungan logistik dan pembayaran. Konsumen tentu lebih akan memilih pedagang yang sistem pembayarannya dan pengirimannya berpengalaman, terpercaya, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu fitur website. Sudah menjadi rahasia umum ya bahwa tampilan website yang menarik secara desain, punya akurasi, kelengkapan, up to date, dan informatif akan menjadi pilihan dibanding yang lain. Yang ketiga yaitu customer service. Faktor terakhir yang menentukan perilaku konsumen online adalah ditentukan dari bagaimana bahasa yang disampaikan langsung dalam email, call center, personalisasi, dan lainnya. Yang ketiga dapat kita simpulkan ya, the decision making process atau perilaku konsumen yang jenis ini proses pengambilannya dipengaruhi oleh variabel independen dan intervensi, tapi prosesnya ini berakhir dengan keputusan pembeli. Perilaku konsumen dalam online yang terakhir yaitu the dependent variable. Jenis perilaku konsumen ini biasanya keputusannya dibuat sendiri oleh konsumen tersebut. Hal ini yang lain juga mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yang pertama ada rasa ingin tahu pada perkembangan zaman atau tren baru. Yang kedua ingin membandingkan dua atau beberapa barang jasa. Yang ketiga ingin meneliti sesuatu. Dan yang terakhir yaitu ingin
teknologi untuk mendapat informasi dan berinteraksi atau bertransaksi efektif dalam internet tersebut. Yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen e-bisnis. Perilaku konsumen e-bisnis mencakup berbagai aktivitas dan keputusan yang dilakukan oleh setiap individu saat berinteraksi dengan produk atau layanan melalui platform online. Nah, seperti yang kita tahu ya, kemajuan teknologi sangat canggih sehingga membuat konsumen mengalami perubahan dalam pembelian. Antara lain, yang pertama, pola belanja. Masyarakat lebih memilih belanja melalui handphonenya daripada harus pergi ke tokonya langsung. Hal ini memungkinkan konsumen menghemat waktu yang signifikan. Contohnya, seperti kita membeli baju melalui aplikasi di media sosial atau melalui situs web e-commerce. Nah, di sini kita dapat membeli produk yang bakal kita beli dengan mudah dan cepat tanpa harus meninggalkan rumah. Perubahan yang selanjutnya yaitu pola pemilihan barang. Konsumen saat ini tidak perlu melihat atau memegang langsung produk yang bakal mereka beli, melainkan hanya melihat foto atau produk yang disediakan oleh situs web e-commerce. Contohnya, seperti kita ingin membeli sesuatu, dari pihak e-commerce-nya pasti sudah ada dong fotonya, produknya, deskripsinya, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita hanya perlu memilih mana sih yang bakal kita beli, mana sih yang bakal kita butuhkan. Itu sangat mudah dan cepat. Yang selanjutnya, pola transaksi. Perilaku konsumen saat ini mengalami perubahan. Yang dulunya familiar dengan frasa ada uang ada barang menjadi istilah yang lebih umum yang digunakan oleh platform e-bisnis, yaitu ada uang, barang Anda dikirim. Nah, perubahan yang selanjutnya yaitu dari pola konsumsi. Yang dulunya atau sebelumnya konsumen dapat langsung mengkonsumsi atau memakai produk yang bakal kita beli. Namun sekarang mereka harus menunggu barang mereka sampai yang dilakukan oleh jasa pengiriman, sehingga mereka dapat menunggu terlebih dahulu baru bisa memakai atau mengkonsumsi produk tersebut. Perubahan yang selanjutnya dapat dilihat dari pola pembayaran. Konsumen saat ini beralih dari pembayaran tunai ke tokonya langsung ke metode pembayaran digital seperti kartu kredit, uang digital, e-elektronik yang disediakan oleh platform e-bisnis. Hal ini mengimplikasikan pihak ketiga seperti bank, e-wallet, dan yang lainnya untuk proses pembayaran produk tersebut. Nah, perubahan yang terakhir dapat dilihat dari pola komunikasi. Di era digital ini, peluang untuk membentuk persahabatan di masyarakat secara tidak langsung sangat berkurang karena mereka lebih memilih untuk saling berkabar melalui online, melalui handphone mereka daripada mereka berkomunikasi dan bertemu secara langsung. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sikap konsumen dalam e-bisnis. Sikap konsumen dalam bisnis online adalah perilaku, keyakinan, dan sikap yang dimiliki oleh individu saat berinteraksi dengan produk atau layanan yang ditawarkan secara daring. Nah, perilaku konsumen dalam e-commerce juga dipengaruhi oleh kepuasan dalam melakukan transaksi secara online dan merupakan indikasi utama bagi konsumen untuk menyukai suatu online shop. Nah, kemudian kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi online ini diindikasikan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap konsumen dalam melakukan pembelian ulang. Nah, dalam konteks ini, sikap merujuk pada pendekatan mental dan emosional yang dimiliki konsumen terhadap proses pembelian dan penggunaan produk atau layanan tersebut. Selain perilaku konsumen yang berubah, ada sikap-sikap yang dimiliki konsumen dengan terbiasanya mereka berinteraksi dengan platform online. Di antaranya,
Yang pertama, kritis terhadap penawaran-penawaran produk. Dengan banyaknya pilihan e-bisnis yang menawarkan barang atau jasanya dengan berbagai strategi, membuat konsumen semakin kritis terhadap penawaran-penawaran produk yang akan dibelinya. Yang kedua, ada sensitif terhadap harga. Dengan penawaran yang kian banyak dari setiap e-bisnis, membuat konsumen semakin mudah untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau hanya dengan mengunjungi satu atau beberapa marketplace. Yang ketiga, ada sensitif terhadap kualitas selain harga. Nah, kualitas menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan barang. Dengan adanya review dari pembeli di setiap platform e-bisnis memudahkan konsumen untuk mencari barang-barang yang lebih berkualitas. Sensitivitas konsumen ini menjadi pertimbangan bagi pemilik e-bisnis untuk menjaga pelayanannya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang keputusan pembelian online. Jadi keputusan pembelian online itu adalah proses di mana konsumen atau pembeli mengenal masalahnya dan mencari informasi mengenai kualitas produk atau merek tersebut sesuai dengan selera konsumen dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya yang selanjutnya mengarah kepada keputusan pembelian. Nah, di dalam keputusan pembelian online terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ini sendiri adalah bagaimana konsumen ini mencari atau menyadari akan kebutuhan mereka akan sesuatu barang atau jasa mungkin ya. Jadi contohnya mungkin saya ternyata ingin menulis, saya tidak punya pensil, jadi saya membutuhkan pensil. Nah, itu adalah salah satu pengenalan kebutuhan dari konsumen. Maka selanjutnya yaitu konsumen mungkin akan terfikirkan untuk membeli sebuah pensil. Kembali lagi kepada yang tadi contohnya saya, yaitu saya akan terpikir untuk membeli pensil untuk saya menulis. Nah, pengenalan kebutuhan ini dibedakan menjadi 2, yaitu secara internal dan eksternal. Nah, secara internal ini yaitu secara sesuai apa yang kita butuhkan di dalam diri kita gitu ya. Seperti tadi contohnya, seperti saya yang membutuhkan pensil. Nah, kalau secara eksternal itu adalah ketika kita melihat sebuah iklan, lalu kita ingin membeli. Nah, seperti itu adalah pengenalan kebutuhan secara eksternal. Lalu yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, tadi karena saya membutuhkan pensil untuk menulis, mungkin ya, karena contohnya tadi seperti itu, maka saya akan mencari informasi tentang pensil-pensil mana saja yang enak, yang bagus buat menulis, yang ternyata tajam hasilnya seperti itu. Nah, saya akan mencari kualifikasi pensil-pensil di internet atau di marketplace, membandingkan antara toko satu dan toko lainnya, mungkin membandingkan harganya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini adalah saya melihat kembali apakah meyakinkan diri lagi, apakah benar ingin membeli produk ini atau masih ada keinginan untuk mencari-cari lagi, seperti itu. Lalu yang keempat adalah keputusan pembelian. Nah, di tahap ini adalah di tahap ada 2 pilihan, yaitu membeli dan tidak membeli. Nah, jika saya yakin untuk membeli, ya saya pasti akan membeli. Jika saya masih ragu-ragu atau mungkin ada pilihan lain yang lebih baik, mungkin saya tidak akan lanjut membeli. Itu adalah yang dinamakan keputusan pembelian dari konsumen. Yang selanjutnya adalah faktor lain keputusan pembelian. Faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu kasus pembelian adalah merek produk, penjual, cara pembayaran, dan pengiriman barang.
Pertimbangan akan hal ini akan semakin detail saat konsumen akan membeli barang yang harganya mahal, misalnya rumah atau kendaraan, tapi saat akan melakukan pembelian barang dengan harga yang relatif kecil, maka proses keputusan konsumen akan lebih sederhana. Misalnya, untuk pembelian makanan, pakaian, perabot yang dibutuhkan, mereka tidak berpikir tentang hal sedetail itu. Selanjutnya, perilaku setelah pembelian. Setelah membeli barang, konsumen cenderung melakukan penelitian lebih lanjut tentang barang tersebut. Ketika barang tersebut sesuai dengan harapan, mereka akan cenderung memberikan review positif di marketplace ataupun toko online tempat mereka membeli. Dan sebaliknya, jika barang tersebut tidak memenuhi ekspektasi mereka, kemungkinan besar mereka akan memberikan review yang mencerminkan pengalaman mereka dengan barang tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi para penjual untuk menjaga kualitas produk dan layanan pelanggan guna memastikan bahwa konsumen puas dengan pembelian mereka.